Oke, selamat sejahtera semuanya. Kita kembali kuliah metode penelitian atau metode. Kali ini kita belajar topik pembahasan kita hari ini tentang memahami maksud dari penelitian itu, memahami klasifikasi penelitian, dan memahami alur pikir penelitian. Oke, nanti yang ketiga ini akan kita bahas di kuliah selanjutnya. Yang dua topik itu kita coba bahas. Memahami maksud penelitian. Jadi ada dua ilmuwan, Almach dan Whitney, dari 1930 dan 1960. Ada jarak sekitar 30 tahun ya. Almach ini mengatakan bahwa penelitian itu sebuah proses dan hasilnya adalah ilmu, gitu ya. Sementara di Whitney 1960 dia berpikir bahwa penelitian dan ilmu itu masih sebuah proses, gitu ya. Masih sebuah proses dan hasilnya adalah sebuah kebenaran, seperti itu. Jadi bisa dibilang metode penelitian ini terus berkembang dari tahun-tahun sebelumnya ya. Saya juga kurang tahu tahun berapa mulai penelitian ini. Orang-orang mulai melakukan penelitian, maksud saya. Jadi nanti kita di sini juga kita bahas tentang sedikit tentang klasifikasi penelitian ya. Jadi seperti saya bilang tadi, si Ahmad mengatakan bahwa penelitian itu sebuah proses dan nantinya mendapat hasil itu sebuah ilmu. Sedangkan si Whitney mengatakan penelitian dan ilmu itu masih sebuah proses dan hasilnya nanti adalah sebuah kebenaran. Sedikit kita bahas tentang kebenaran. Sebuah kebenaran dapat diterima dalam sebuah penelitian yang dikarenakan tiga hal. Ini menurut Whitney, yaitu adanya koheren, adanya koresponden, dan pragmatis. Coba kita bahas satu-satu dulu. Koheren itu kalau saya lihat dari KBBI ya, Kamus Besar Indonesia, itu adalah keserasian ya, kekompakan karena adanya koordinasi. Kalau dibilang koordinasi itu berarti ada dua hal atau lebih ya, lebih dari satu. Jadi ada dua hal, lebih dari satu apa sih bilangnya, bagian gitu ya. Jadi antara satu bagian dan satu bagian itu ada kekompakan karena adanya koordinasi. Di tengah-tengahnya itu ada koordinasi antara bagian A dengan bagian B, ada koordinasi sehingga membuat sebuah keserasian. Kalau koherensi adalah keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Contohnya seperti ini. Kucing itu akan mati. Dapat dipercaya karena sebelum ada pernyataan kucing itu mati, jauh sebelum itu orang sudah percaya bahwa semua makhluk hidup akan mati. Semua makhluk hidup akan mati. Jadi bagian ini dengan bagian di atas ini punya keserasian, kekompakan gitu ya. Berkaitan ya antara bagian satu dengan bagian yang lainnya. Gitu. Berikut ini koresponden. Menurut KBBI, koresponden itu perihal surat menyurat. Jadi suatu pernyataan dianggap benar jika materi pengetahuan yang terkandung dalam pernyataan tersebut berhubungan mempunyai korespondensi dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Bicara tentang perihal surat menyurat, berarti ada data yang dikirimkan dari pihak satu ke pihak yang kedua, gitu ya. Jadi ada dua pihak, ada pihak pertama si pengirim surat dan pihak kedua yang menerima surat, gitu ya. Itu yang namanya korespondensi.
Contoh seperti ini, ibu kota provinsi daerah istimewa Aceh adalah Banda Aceh. Benar? Ya benar. Semua orang tahu bahwa Aceh itu, daerah istimewa Aceh, ibu kotanya adalah Banda Aceh. Dan Banda Aceh ada di dalam provinsi daerah istimewa Aceh. Gitu. Sedangkan ibu kota Republik Indonesia adalah Kuala Lumpur. Ini adalah pernyataan yang salah, pernyataan yang tidak bisa dibenarkan. Satu logikanya, Kuala Lumpur tidak ada di dalam negara kita Republik Indonesia. Kuala Lumpur adanya di Malaysia. Jadi dalam koresponden tidak menyatakan bahwa ibu kota Republik Indonesia adalah Kuala Lumpur. Yang benar ibu kota Republik Indonesia adalah Jakarta. Seperti itu. Ada korespondennya, ada koherensinya, tadi semua ada koherennya atau koherensinya, hubungan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua itu ada korespondennya. Yang ketiga itu ada pragmatis. Menurut Price ini saya seharusnya buat ini seorang filsuf, kalau tidak salah ya, dia seorang filsuf. Dia mengatakan pragmatis itu adalah suatu pemahaman logika untuk membuat suatu ide lebih jelas dan terang. Kian menjadi berarti atau metode untuk menerjemahkan makna dari ide-ide. Contohnya seperti ini, secara pragmatis orang percaya kepada agama karena agama bersifat fungsional dan memberikan pegangan natural hidup manusia. Jadi pemahaman logika untuk membuat suatu ide lebih jelas dan lebih terang. Orang percaya bahwa agama ini adalah sesuatu yang bisa dipegang, sesuatu yang berguna, ya, fungsional, sesuatu yang berfungsi, sesuatu yang berguna untuk menjadi sebuah pegangan, untuk menjadi sebuah aturan, begitu. Kebenaran ilmiah ada, dari kebenaran non ilmiah juga ada. Apa saja kebenaran non ilmiah? Yang A itu kebenaran secara kebetulan. Jadi seperti ini, kebenaran secara kebetulan itu tidak lain dari, bisa dibilang itu rencana Tuhan, ya. Kebetulan, dan itu bisa dibilang rencana Tuhan. Jadi walaupun penemuan kebenaran secara kebetulan bukanlah kebenaran yang ditemukan secara ilmiah, gitu ya, tetapi banyak penemuan tersebut telah mengguncang dunia ilmu pengetahuan. Misalnya penemuan dari kristal Uriase itu yang ditemukan oleh Dr. J.S. Summers. Jadi si kristal Uriase ini ditemukan bisa dibilang secara kebetulan, begitu ya. Jadi ketika ingin melakukan percobaan dengan ekstrak akseton, ceritanya seperti ini. Pada suatu hari Summers sedang bekerja dengan ekstrak akseton. Karena ia ingin bermain tenis, maka ekstrak akseton tersebut disimpannya di dalam kulkas dan ingin bergegas pergi ke lapangan tenis. Keesokan harinya, ketika ingin meneruskan percobaan dengan ekstrak akseton yang disimpan dalam kulkas, dilihatnya telah timbul kristal-kristal baru pada ekstrak akseton tersebut. Kemudian ternyata bahwa kristal-kristal baru tersebut adalah enzim urease yang amat berguna bagi manusia. Nah, itu kebenaran non ilmiah, ya, bukan karena hasil penelitian, tapi karena kebutuhan, ketidaksengajaan. Yang kedua itu penemuan dengan cara akal sehat atau common sense. Itu merupakan serangkaian konsep atau bahkan konseptual yang memuaskan untuk digunakan secara praktis. Akal sehat dapat menghasilkan kebenaran dan dapat pula menyesatkan. Misalnya di abad ke-19 dengan akal sehat, orang percaya bahwa hukum untuk anak didik merupakan alat utama dalam pendidikan. Kemudian ternyata pendapat tersebut tidak benar. Hasil